Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan hasil dari progress report kami yang tentang sistem e-rapport. Sebelumnya kami akan memperkenalkan siapa saja kelompok kami. Anggota kami terdiri dari Cut Aisyah Yunan, saya sendiri Yusuf Rizky Arlambang, Dwi Mustika Sari, Lutfian Nur Rahmadewi, Rafi Sultan Kusmawan. Pertama adalah latar belakang proyek manajemen sistem e-rapport, di mana perangkat lunak benar-benar tidak dapat lepas dari kehidupan dunia modern. Ketika bergerak ke abad 21, perangkat lunak akan menjadi pengendali bagi kemajuan baru di dalam semua hal, mulai dari pendidikan dasar sampai rekayasa genetika. Itu semua mengubah pandangan masyarakat tentang perangkat lunak. Program-program perangkat lunak sudah tersebar luas, dan masyarakat memandang sebagai kenyataan teknologi dalam kehidupan. Terdapat dalam Roger 2002 ayat 1. Namun di lembaga pendidikan khususnya di tingkat sekolah dasar masih belum menggunakan teknologi perangkat lunak yang khusus dalam melakukan penghitungan hasil belajar siswa atau yang biasa disebut dengan nilai rapor. Para guru masih menggunakan raport manual dengan menulis langsung di buku raport dan juga dihitung secara manual atau dengan menggunakan aplikasi yang bersifat universal seperti Microsoft Excel atau Word. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perlu solusi dengan dibuatkannya aplikasi pengolah rapot yang bisa digunakan dengan mudah. Aplikasi yang mudah digunakan adalah aplikasi sederhana yang bisa menghitung nilai rapot dengan bobot penilaian yang bisa ditentukan. Dalam proyek ini kami membuat aplikasi konsol sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java yang berfungsi sebagai sistem hitung nilai rapot dengan input nilai dan dihitung dengan bobot nilai yang telah ditentukan. Output dari sistem ini adalah file rapot yang siap cetak. Target kita adalah guru-guru SD. Sistem dirancang untuk guru SD Utan Panjang 3, skala nilai 0 sampai 100. Alurnya, registrasi guru, login ke sistem, input nama kelas, input nama anak atau nomor absen, input mata pelajaran, input jenis nilai dan bobot, input nilai siswa per mata pelajaran, sistem menghitung nilai, cek nilai rapot, tekan cetak rapot. Anggaran biaya Project Cost Management System e-Rapport. Berikut adalah tabel anggaran biaya proyek perancangan perangkat lunak aplikasi sistem hitung nilai rapot adalah sebagai berikut. Di sini ada rincian biaya, satuan harga, dan total. Keperluan biaya tenaga kerja. 1. Biaya implementasi program. Satuan harganya 3 juta, totalnya 3 juta rupiah. 2. Biaya konsumsi anggota, satuan harga 50, totalnya 500.000. 3. Biaya transportasi anggota, satuan harganya 30.000, totalnya 300.000. 4. Biaya pelatihan pengguna, satuannya 35.000, totalnya 350.000. Ada keperluan biaya perangkat lunak, biaya Guidebooks atau modul, satuannya 100.000, totalnya 100.000. 6. Biaya pemeliharaan aplikasi, satuan harganya 150.000, totalnya 150.000. 7. Biaya pendaftaran hak cipta, satuan harganya 200.000, totalnya 200.000. Jadwal project atau schedule and work breakdown. Berikut adalah work breakdown struktur dari proyek perancangan sistem aplikasi hitung nilai rapot untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Di sini pertama ada job desk-nya itu perancangan sistem aplikasi, yang mana
di dalam perencanaan ini ada kegiatan berupa 1.1 identifikasi pengguna sistem aplikasi. Nah, jadwalnya dijadwalkan akan dilaksanakan tanggal 15 dan 16 Oktober 2020, dilaksanakan dalam 2 hari. Untuk job desk kedua, membuat manajemen perancangan proyek. Ini di tanggal 19 sampai 20 Oktober 2020. Predessernya ini ada di job 1.1. Nah, yang ketiga ada menyusun jadwal dan anggaran. Ini dilakukan di tanggal 23 Oktober 2020. Kemudian job keempat, dokumentasi perancangan aplikasi. Nah, tanggal 23 Oktober 2020. Lalu yang kedua ada analisis kebutuhan pengguna sistem aplikasi. Di mana jobnya itu ada mempersiapkan dan melakukan wawancara pengguna di tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020. Kemudian ada mengidentifikasi kebutuhan pengguna di tanggal 2 sampai 3 November 2020. Lalu mengidentifikasi kebutuhan data di tanggal 4 November. Lalu mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh aplikasi di tanggal 5 sampai 6 November. Terakhir ada melakukan pengecekan kelengkapan data di tanggal 7 November. Lanjut. Nah, lalu yang ketiga ada desain aplikasi sistem. Membuat yang job desk-nya ada membuat desain database aplikasi rapor di tanggal 9 sampai 10 November. Membuat UML diagram tanggal 11 sampai 12 November. Membuat desain rapor pada aplikasi rapor tanggal 13 sampai 14 November. Dokumentasi desain aplikasi di tanggal 16 November. Lalu yang terakhir ada implementasi sistem aplikasi. Implementasi sistem untuk back-end dan front-end-nya ada di tanggal 17 sampai 28 November. Instalasi program aplikasi yang telah dibuat di tanggal 29 November. Lalu 4.3 itu melakukan uji coba pada sistem aplikasi di tanggal 29 sampai 30 November. Memberikan catatan list perbaikan di tanggal 1 Desember dan terakhir dokumentasi implementasi sistem aplikasi di tanggal 1 Desember 2020. Lanjut. Yang selanjutnya adalah activity diagram. Di sini kita ada 3 role-nya. Yang pertama ada guru, yang kedua ada sistem, yang ketiga ada admin. Initial state-nya atau start-nya dimulai dari admin. Admin akan meregistrasi guru, dan lalu kemudian sistem menyimpan data guru. Setelah data guru disimpan, admin bisa menginput kelas, dan guru akan diberikan data untuk login. Setelah admin input kelas, sistem akan menyimpan data kelas. Kemudian, jika sistem sudah menyimpan data kelas, maka guru sudah mulai bisa melakukan input mata pelajaran. Terus, selain harus input data kelas, admin juga bisa menginput data siswa per kelas, dan sistem bisa menyimpan data siswa. Dan yang terakhir yang harus diinput oleh admin adalah data ekstrakurikuler, dan sistem kemudian menyimpan data ekstrakurikuler. Dimulai dari sebelah kiri, login guru. Tolong ke atas lagi. Ya. Setelah guru bisa login, lalu sistem akan melakukan validasi login guru. Jika loginnya valid, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun jika tidak, maka guru akan dikembalikan ke halaman login. Setelah masuk, guru bisa memilih mata pelajaran, kemudian input atribut dan bobot penilaian untuk setiap mata pelajaran, lalu sistem akan menyimpan data penilaian. Selanjutnya, guru akan input nama atau nomor absen siswa yang ingin dimasukkan nilainya, dan selanjutnya menginput nilai siswa per mata pelajaran per atribut. Lalu sistem akan menyimpan nilai siswa tersebut dan menghitung nilai akhir dari setiap mata pelajaran. Turun. Ya. Setelah nilai mata pelajaran dihitung, maka nilai akhir mata pelajaran akan didapatkan. Nah, untuk satu siswa, jika terdapat nilai mata pelajaran yang belum diinput, maka
proses akan diulangi lagi mulai dari input nilai siswa per mata pelajaran per atribut. Namun jika seluruh nilai sudah diinput, sistem akan dapat menghitung nilai akhir untuk raport sang siswa dan menyimpan nilai akhir raportnya. Kemudian, guru bisa kembali memilih dan menginput nilai ekstrakurikuler. Ke bawah lagi. Kemudian sistem akan menyimpan nilai ekstrakurikuler. Kemudian sistem juga akan menyimpan maaf ya. Selanjutnya si guru akan menulis overall feedback. Kemudian sistem akan menyimpan overall feedback. Jika nilai seluruh siswa sudah diinput, sistem akan menentukan siapakah sistem akan menentukan siswa ada di peringkat berapa dalam kelas. Lalu kemudian guru bisa memilih cek rapor dengan nomor absen dan menampilkan keseluruhan data rapor. Lalu guru bisa memilih menu cetak rapor dan sistem akan menampilkan keseluruhan data rapor, lalu sistem akan selesai. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.